susah, aku rela walau menderita, asalkan kau sayang, asalkan setia. Pagi makan, sore tiada, takkan luntur cintaku padamu. Baju satu kering di badan, takkan pudar sayangku padamu. Walau hidup ini digugum derita. Ayo bro, ngomong kemiskinan, tonton ini. Yo. Halo Besti, kita jumpa lagi di Bincang-Bincang seputar statistik. Ya, kali ini kita akan bahas terkait data strategis yang dihasilkan oleh BPS, yaitu kemiskinan. Jadi, angka kemiskinan ini merupakan angka yang sangat seksi gitu ya Mas ya. Jadi, datanya dicari banyak orang dari mahasiswa, pemerintah, dan lain-lain. Nah, bersama kita, ini di sini sudah ada seorang narasumber yang ahli di bidang kemiskinan dari BPS Kabupaten Semarang. Beliau adalah statistisi ahli muda di BPS Kabupaten Semarang. Langsung saja kita akan mengupas gimana sih seluk-beluk kemiskinan dan lain-lain terkait kemiskinan. Halo, selamat siang Mas Pujo. Ya. Halo Mas Adi, selamat siang. Halo. Ya, ini kita di acara Besti Mas Pujo. Jadi kita akan ngasih tahu ke teman-teman di luaran sana bahwasanya data yang dihasilkan Mas Pujo dan teman-teman terkait kemiskinan itu apa saja sih. Nah, mungkin yang pertama kita ingin tahu berapa sih angka kemiskinan di Kabupaten Semarang? Oke, baik Mas Adi dan teman-teman semuanya. Jadi memang di awal bulan Juli kemarin, itu ya di Juli 2024, kami BPS Kabupaten Semarang itu sudah melakukan rilis angka kemiskinan tahun 2024. Nah, ini berdasarkan data kami, jadi angka kemiskinan di Kabupaten Semarang tahun 2024 itu sebesar 6,96% Mas Adi. Jadi 6,96%, seperti itu Mas Adi. Angka 6,9% itu tinggi atau rendah ini menurut Mas Pujo ini Mas? Nah, kalau kita bicara itu 6,96 itu tinggi atau rendah, itu ya, itu tentunya butuh pembanding. Itu Mas Adi. Ya, betul sekali, pembanding. Nah, kalau kita lihat data yang dirilis oleh BPS, jadi di tahun 2024 ini, di Kabupaten Semarang itu ranking ke-7 Mas Adi. Kemiskinannya Jawa Tengah. Oh, jadi kemiskinannya ke-7 paling rendah. Paling rendah, berarti bagus gitu ya? Bagus gitu. Kalau di tingkatan Jawa Tengah itu bagus. Dan angka 6,96% ini Mas Adi, itu kalau kita lihat 10 tahun terakhir, itu berarti adalah angkanya terendah selama 10 tahun terakhir. Itu di tahun 2024 ini Mas Adi. Oh, berarti ini lagi turun-turunnya nih. Ya. Kalau kita bandingkan dengan sebelum COVID Mas Adi, COVID itu kan tahun 2020 ya. Jadi 2019 itu data di BPS itu kemiskinannya itu 7,04 Mas Adi. 7,04. Sekarang di 2024 6,96. Jadi lebih rendah sebelum COVID. Oh, bahari ini rendah dari rendah gitu. Pengusirannya seperti itu Mas Adi. Oke, berarti kalau secara angka 6,96%. Oh iya. Kalau secara jumlahnya nih, Mas Pujo, kan penduduk Kabupaten Semarang banyak nih. Kalau secara jumlah itu gimana, Mas Pujo? Nah, emang kalau secara jumlah, ini kan total ya Mas Adi ya. Total penduduk Kabupaten Semarang di tahun 2024 ini kan berdasarkan hasil proyeksi kita, itu sekitar 1,5
1.060.000 Mas Adi. 1 Itu juta totalnya penduduk di Kabupaten Semarang. Oke. Nah, yang miskin, yang termasuk di penduduk miskin, jumlahnya itu hanya sekitar 76.800-an Mas Adi. 76.800. Kan yang tadi ya. Nah, 6%-nya tadi 6,96% tadi. Jadi kalau secara jumlah kita jumlahkan seperti itu sekitar 76.800-an. 76.000 penduduk Kabupaten Semarang. Betul, yang termasuk miskin di tahun termasuk miskin. 2024. Betul. Oke. Jadi kalau teman-teman, saya juga perlu tahu nih, Ya. yang dimaksud miskin itu yang gimana sih? Nah, ini menurut Mas Pujo gimana? Betul Mas Adi. Jadi begini, sahabat data. Jadi memang kalau kita bicara apa yang dimaksud dengan penduduk miskin, itu kan banyak nih versinya Mas Adi. Iya, Banyak orang itu kan. punya persepsi masing-masing Ya, kan? betul. Jadi kalau misalnya kita ngobrol tentang kemiskinan saya sama Mas Adi itu beda kan ya. Ada yang mempersepsikan, oh itu miskin, Mas Adi dengan saya beda, gitu kan. Mungkin kalau saya, oh dia nggak punya rumah, nggak punya motor itu miskin. Saya punya pekerjaan gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau BPS ini ada konsep definisinya sendiri Mas Adi. Terkait kemiskinan itu. Betul, dan ini kita adopsi dari United Nations ya Mas Adi ya. Jadi kalau BPS itu menggolongkan penduduk itu miskin atau tidak, itu berdasarkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya Mas Adi. Kebutuhan dasar, berarti Betul. untuk hidup sehari-hari gitu ya? Iya, seperti itu. Nah, kebutuhan dasar ini itu kita kita batasi itu namanya garis kemiskinan Mas Adi. Garis kemiskinan. Seperti itu. Jadi misalnya nih, penduduk yang mempunyai pengeluaran di bawah garis kemiskinan itu kita sebut miskin. Ada garisnya gitu ya? Ya walaupun garis itu kan kita istilah saja Mas Adi. Batasan pengeluaran per kapita per bulan. Per kapita per bulan. Betul. Berapa kalau di Kabupaten Semarang? Nah, untuk tahun 2024 nih, sebentar Mas Adi, saya buka datanya ini ya. Oke, tidak keliru ini. Nah, untuk tahun 2024 nih Mas Adi, garis kemiskinan di Kabupaten Semarang itu 520.639. Berarti 520.000 per kapita per bulan. Per bulan. Artinya kalau saya dapat uang 500.000, saya termasuk miskin atau gimana Mas Pujo? Maksudnya gimana nih? Boleh seperti itu. Jadi memang kalau kita asumsikan, jadi dalam sebulan orang itu kalau mempunyai pengeluaran kurang dari 520.639 tadi, itu masuk kategori penduduk miskin. Penduduk miskin. Tapi kalau pengeluaran satu orang dalam satu bulan itu lebih dari 520.639 rupiah tadi, itu tidak miskin lagi. Tidak miskin lagi. Sorry. Jadi kalimat per kapita ini mungkin yang perlu dijelasin, Mas. Betul. Gimana, Mas? Nah, memang kalau kita melihat ya 520.000 orang Kecil banget. Nah, orang hidup sebulan 520.000. Itu kan sangat kecil gitu ya. Kecil. Nah, itu bisa kita dekati dengan rumah tangga Mas Adi. Rumah tangga. Betul. Jadi misalkan gini, Artinya satu rumah tangga, ada satu keluarga gitu ya. Ada 4 orang nih Mas Adi. 4 orang. 4 orang. Oke. Satu rumah tangga itu ada ayah, bapak, ibu, sama 2 orang anak. Oke. 4 ini kan, 4 orang. Nah, kalau tadi pengeluaran per kapita per bulan satu orang itu sekitar 520. 524 ya. Nah, 520. Kita kalikan dengan jumlah anggota rumah tangga tadi Mas Adi, 4. 4 orang. Nah, 520 kali 4 orang. 2 juta sekian lah ya. Nah, sekitar 2 juta lah ya, sekitar 2 juta sekian. Artinya kalau yang ngomong miskin tadi yang Pujo jelasin, berarti seolah-olah dia dikatakan miskin kalau bapaknya saja yang kerja, punya 2 orang anak, istrinya nggak kerja, penghasilan di bawah 2 juta gitu. Sebetulnya yang kita garis kemiskinan ini, kita bukan penghasilannya Mas Adi. Bukan penghasilan. Tapi kita hitung berdasarkan pengeluarannya. Oh, sisinya adalah pengeluaran. Seperti itu. Nah, tadi misalnya ya satu rumah tangga isinya 4 orang tadi, bapaknya bekerja. Ya, 3 orang ini nggak bekerja ya, istrinya nggak bekerja, 2 orang anaknya belum bekerja, masih sekolah seperti itu ya. Sekolah. Kalau dalam 1 bulan, pengeluaran satu rumah tangga ini itu di atas 2 juta. Di atas 2 juta. Di atas 2 juta sekian kan, tadi 520 kali 4 orang ini.
itu sudah tidak miskin lagi Mas Adi. Itu pendekatannya kalau rumah tangga. Jadi kalau satu rumah tangga isinya 4 orang, kalau dia mempunyai pengeluaran kurang dari 2 juta, itu masuk miskin. Seperti itu Mas Adi. Itu mungkin kalau saudara-saudara kita yang penghasilan rumah tangganya di bawah 2 juta gitu ya. Pengeluaran Mas Adi. Nah ya pengeluarannya sebulannya di bawah 2 juta itu baru dikatakan itu masuk ke Betul. miskin tadi. Betul. Nah sama misalkan nih Mas Adi, kalau dalam satu rumah tangga itu isinya 5 orang. 5 orang. Tinggal dikalikan saja. 5 dikalikan 520.000 dari kemiskinan tadi. Oh, iya. Nah itu berapa hasilnya gitu misalkan ya. Kalau misalkan di bawah itu berarti dia kategori miskin. Oh, berarti kalau satu rumah isi 5 orang berarti 2.500.000 sekian baru dikatakan miskin ya. Betul. Karena kita pendekatannya adalah pengeluaran. Pengeluaran Bukan penghasilan. Kenapa Mas Adi? Soalnya kalau kita ini kan data kemiskinan ini, angka kemiskinan kita gali, kita peroleh dari wawancara, survei gitu Mas Adi ya. Survei. Nah, kalau kita bertanyanya adalah pendekatan penghasilan, itu responden cenderung untuk meninggikan atau menurunkan. Iya, jadi tidak real gitu Mas Adi. Tapi kalau kita pendekatannya adalah pengeluaran, itu mereka menjawab real Mas Adi. Oh iya, habisnya minum kopi berapa gitu ya. Gitu. Artinya nilai dengan pendekatan pengeluaran itu lebih bisa angka kemiskinan itu bisa lebih mendekati gitu Mas Adi. Jadi memang pendekatannya pakai angka pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran. Oke, Mas tadi Mas Pujo sempat ngomong terkait survei yang di BPS ya. Nah, betul. Data yang digunakan untuk angka kemiskinan ini namanya surveinya apa, Mas? Nah, itu ya. Jadi memang di BPS itu untuk menghasilkan angka kemiskinan kita menggunakan Susenas. Bukan susu segar panas ya? Bukan. Susenas itu Survei Sosial Ekonomi Nasional. Nah, itu pelaksanaannya kapan tuh Mas Pujo? Kan angka kemiskinan kan tadi dirilis Juli ya? Iya, betul. Nah, kayak seperti itu kabupaten itu dapat angkanya itu surveinya pas kapan itu Mas Pujo? Jadi begini Mas Adi, BPS dalam 1 tahun. 1 tahun ya? Ya, itu melaksanakan Susenas itu 2 kali. 2 kali setahun? 2 kali. 2 kali Susenas ya? 2 kali. Jadi untuk yang Susenas pertama, itu biasa dilaksanakan BPS itu di bulan Maret. Oh Maret? Tidak, Maret ya? Sudah, makanya hasilnya sudah kita rilis di bulan Juli kemarin. Gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, itu Susenas dilaksanakan BPS itu di bulan September. Oh besok ya berarti ya? Ya, bulan depan September gitu. Nah, untuk Susenas Maret itu level estimasinya angka yang bisa dirilis itu sampai level kabupaten kota. Kabupaten itu kota bisa mengeluarkan angka. Bisa mengeluarkan gitu. Nah, terus kemudian yang di Susenas September itu hanya bisa mengestimasi angka kemiskinan tingkat provinsi Mas Adi. Artinya kalau September kabupaten kota nggak bisa ngeluarin angka gitu? Nggak bisa Mas Adi, karena sampel kita itu tidak mencukupi kalau kita itu. Oh itu terkait sampelnya gitu ya? Betul, karena sampel di Susenas September itu lebih kecil daripada di jumlahnya lebih sedikit gitu ya? Betul, jumlah sampelnya lebih sedikit. Jadi gitu sebenarnya ternyata ya? Betul Mas Adi. Baik. Kalau ini Mas, saya sering dengar istilah kemiskinan ekstrim. Betul. Ini mungkin Sobat Data juga pengen ngerti nih Mas Pujo terkait kemiskinan ekstrim. Nah ini dari sudut pandang timnya Mas Pujo ini terkait kemiskinan ekstrim itu gimana Mas Pujo? Nah memang kita ketahui bersama ya. Jadi kalau tadi yang kita bahas, yang kita sampaikan itu namanya kemiskinan secara umum. Tadi secara umum nah ya. Gitu. Terus kemudian ada yang namanya lagi istilah kemiskinan ekstrim. Betul. Nah, kemiskinan ekstrim itu sebetulnya kalau secara umum, secara konsep definisi umum itu sama Mas Adi. Jadi pemenuhan kebutuhan dasar. Oh sama-sama. Sama-sama. Ada ekstrim sama enggak ekstrim. Nah, yang ekstrim ini itu yang membedakan ada di garis kemiskinannya Mas Adi. Oh garis yang tadi 500.000 itu tadi ya? Tadi kan yang disampaikan 520.639 rupiah per kapita per bulan. Itu kan pengeluaran untuk kemiskinan yang secara umum. Secara umumnya gitu. Yang ekstrim ini garis kemiskinannya lebih rendah Mas Adi. Oh berarti ada 2 garis. Betul. Jadi kalau kemiskinan ekstrim ini dihitung itu
jika batas pengeluarannya itu 10.739 orang per hari. Jadi kalau 10.339 Itu per kapita per hari. artinya kalau satu orang tadi satu bulan pengeluarannya cuma 10.000 gitu ya, baru ekstrim. Itu sehari, 10.000 sehari. Oh sehari. 10.739 sehari. itu sehari per orang. Oke. Nah, kalau kita konversi ke bulan, itu pengeluarannya sekitar 322.170 rupiah per orang per bulan. Nah, itu garis kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim. Nah, tentunya kalau kemiskinan ekstrim ini kalau kita melihat tadi ya, berarti kemiskinan ekstrim itu adalah bagian dari kemiskinan pada umumnya, Mas Adi. Tapi dia jadi level miskin ekstrim itu termasuk orang yang masuk kemiskinan juga. Betul, Mas Adi. Jadi miskinnya yang paling bawah itu loh, Mas Adi. Miskinnya paling bawah. Oke. Jadi itu ya sobat data ya. Betul, Mas Adi. Jadi seperti itu. Jadi kalau kemiskinan ekstrim tadi, kalau tadi per kapita per bulannya 300.000 sekian ya berarti. Nah, 320.000. Itu bagus kalau satu rumah yang 4 orang tadi 1,2 ya berarti ya. Iya, 4 orang gitu ya. Betul, 322.000 dikalikan dengan 4. Berarti sekitar 1.200.000 ya. Oke. Sekitar itu. Nah, selanjutnya ini Mas Pujo. Tadi kemiskinan ekstrim udah nih. Kan harapannya kita miskin ekstrimnya 0 gitu kan ya. Kalau jadi harapannya Indonesia zero miskin ekstrimnya. Nah, saya pernah dengar lagi istilah Mas Pujo terkait yang namanya ada loh kedalaman kemiskinan sama keparahan kemiskinan. Oh iya. Nah, itu bisa Mas Pujo jelasin nggak ke teman sahabat data, sahabat Besti ya? Sahabat Besti. Oke. Jadi ini jadi kalau yang namanya kedalaman kemiskinan itu biasa itu kita sebut dengan P1 gitu ya. P1. Iya, kedalaman kemiskinan itu adalah rata-rata ini. Jadi kalau tadi kita bicara garis kemiskinan. Jadi rata-rata pengeluaran masyarakat miskin itu di bawah garis kemiskinan itu berapa gitu. Itu kedalamannya. Kedalamannya artinya rata-rata mungkin berapa ratus ribunya atau gimana Mas Pujo? Kalau P1 itu kita notasinya dengan poin. Jadi kalau P1 itu adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran gitu masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Berarti jarak ke garis kemiskinan. Betul gitu. Jadi semakin besar nilai P1-nya, berarti dia untuk naik ke garis kemiskinan ini semakin dalam, semakin tinggi. Misalnya ini garis kemiskinan tadi. Jadi dia itu ini untuk naiknya itu dia berapa sih nilainya gitu loh. Kedalaman kemiskinan. Ini rata-ratanya di antara penduduk miskin tadi. Jadi semakin besar nilai P1-nya, makin besar nilai kedalaman kemiskinannya. Ya berarti semakin di atas. Berapa Mas? 0 sampai 1 kah atau di angka? Iya. Kalau di kita ini P1-nya di 2024 itu sebentar 0,91 Mas. 0,91 artinya hampir mendekati garis kemiskinan atas apa yang ke bawah nih? Ya, kalau kita bandingkan dengan di 2023 ini malah naik Mas Adi. Jadi semakin dalam. Semakin dalam. Ya, kalau dia semakin parah. Semakin dalam. Jadi semakin jauh dari garis kemiskinan. Kalau di 2023 itu kan angkanya ini dari data kita itu 0,82. 0,82. Nah, sekarang menjadi 0,91. Jadi semakin parah. Semakin dalam. Semakin dalam. Ya. Oh ya, kalau parah ya, tadi dalam kan parah nih. Karena kalau keparahan kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan itu atau kita sebut dengan P2. P2 itu adalah penyebaran pengeluaran dari penduduk. Jadi ini bisa dikatakan juga. Jadi kalau Mas Adib pernah dengar ada Gini rasio ya? Gini rasio, benar. Nah, kalau Gini rasio itu kan ketimpangan ya. Nah, ketimpangan untuk masyarakat umum. Nah, kalau P2 ini ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin tadi. Di antara penduduk miskin ya. Atau semiskinan sekaya, bukan ya? Bukan. Jadi di antara penduduk miskin tadi. Jadi misalkan ini ada yang di antara penduduk miskin, ada yang pengeluarannya mendekati garis kemiskinan, tapi ada yang jauh dari garis kemiskinan. Kita ukur namanya keparahan kemiskinan dengan P2.
Ya sama dengan P1, semakin tinggi nilai P2, ini semakin parah ini. Jadi senjang banget antara penduduk miskin satu dengan penduduk miskin lainnya. Iya, yang lain. Nah, untuk angka P2 ini Mas Adi di 2024 ini juga mengalami kenaikan Mas Adi, semakin parah. Parah lagi. Iya. Oh, berarti angka kemiskinannya turun tapi parahnya tambah parah gitu. Nah, betul. Jadi kalau di P2 ini di tahun 2023 ini kan 0,16. 0,6. Sekarang di 2024 ini 0,18. 0,82. Oke, semakin parah. Seperti itu. Oh, jadi memang banyak sekali ya variasi dari angka-angka kemiskinan ya. Iya. Jadi memang ada kemiskinan ekstrim, P1, P2 dan lain-lain. Nah. Ya. Baik, Besti, ini sepertinya obrolan kita terkait bincang-bincang seputar statistik kali ini terkait masalah kemiskinan. Kemiskinan, betul. Mungkin kalian cukup dulu ya. Jadi kalau kita simpulkan bahwasannya angka kemiskinan Kabupaten Semarang yang dirilis tahun 2024 ini mengalami penurunan ya. Betul. Penurunan. Jadi bahwasannya BPS Kabupaten Semarang ini angka kemiskinannya menurun di tahun 2024. Baik, Mas Pujo, terima kasih sekali atas ilmu dan sharing yang diberikan. Jadi bahwasanya semoga dengan Mas Pujo menjelaskan tadi, kita sahabat Besti semuanya di sana bisa mengerti dan paham terkait angka kemiskinan yang dihasilkan oleh BPS. Baik, sampai jumpa lagi sahabat Besti di acara Besti selanjutnya. Terima kasih dan ciao.